Sebelum kamu menonton, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan inilah Kakak Beradik Podcast. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan jalan-jalan malam. Ada siapa yang namanya? Kiatmo. Ada Nurul. Ada Salma, maaf. Ada Salma, Bunda Wenda, Uncle, Bella dan Ken. Assalam. Yang gitu dong. Terus kita akan jalan-jalan malam menelusuri tempat ini. Apa yang mau dicari? Yang mau dicari adalah apakah betul banyak penari-penari yang berwujud goib yang mempengaruhi para penari yang ada di sini. Selendang mayang ada di mana? Selendang mayang. Selendang mas merah ya. Selendang goib. Merah kuning sih tadi. Aku nggak mau. Nyala. Oh, kalau yang selendang yang di kuning. sini kuning. Kuning. Kalau selendang merah itu tadi yang di Salma. Iya. Menyala warnanya merah ya. Yuk, kalau gitu kita langsung jalan yuk. Yuk. Let's go. Kemana tempat pertama kita masukin? Kin. Kenapa sih, Bat? Aku diinjak mulu, kenapa sih lu? Gak beda jalan apa lu? Sumpah. Wah, ini kebanyakan kaca sih di sini. Bau. Bau ini, bau Ayat kursi. Ayat kursi. Tapi di sini tuh banyak kaca ya. Nah, Mas Ik, ini kan yang di sekitar sini pasti juga ada nih Mas. Di sekitar kita nih pasti ada makhluk atau penghuninya sebenarnya kan di sekitarnya. Yang Mas Ik lihat apa sih yang ada di sekitar sini? Kalau di sekitar kita ya banyak di sosok. Ini di sebelah kiri ini sebenarnya ada beberapa sosok pocong ya. Wah. Tadi sih saya lihat ada 5. Ngeri dong. Ya, terus di depan kita ini pas depan control room kita ini di kolam renang nih ya. Iya. Nih? Ada sosok anak kecil. Mana anak kecil kayak tuyul tapi nggak tahu tuyul apa bukan jenisnya sih. Ya Tapi kayaknya yang di depan kita ini emang bener-bener ini banget ya. Soalnya pas podcast Uncle bilang itu deket tempat control room, di depannya itu ada kayak sosok ya yang kemarin masukin Kang Yana. Tapi di situ ada pocong 5 sebenarnya. Apa karena banyak pohon-pohon di situ di belakang? karena dia ini yang tadi pada saat podcast ya, gue sempat nunjuk ke arah sini ya. Ini di belakang kita ini memang ada kayak bangunan yang sudah hancur ya. Di belakang bangunan itu ada pohon. Nah, di sekitar pohon itu entah sebelah mananya itu bukan pernah ada makam, memang ada makam yang sekarang itu sudah rata dengan tanah. Cuma nggak tahu itu makam siapa sih. Jadi masih Tinggal di situ ya. Betul. Jadi kayak ya pemakaman ya, kalau bilang tuh ada beberapa makam, bukan satu makam aja sih. Jadi langsung kita dengerin aja. Coba kita. Oh. Nah kan, Oh Bel. saya lihat bentuknya sudah curiga kalau ini yang Apa ya ini? Tempat helm. ini mah Tempat seperti helm. film horor itu. Kelambung. Nah, ini yang di belakangnya Kiatmo pakai gini Uncle. Ih, Oh iya? Iya. Aku nggak tahu buat apa, cuman dia nutupin satu mukanya. Pakai ini. Iya, pakai kayak gini. Kayak film-film ibu ya. ibu. Nah, kayak gini, Uncle. Sebenarnya Kayak menghabis Mama setan. Weni kayak gitu ya, Bo. Sebenarnya ya. Kenapa Itu jadi jorok horor ya? pakai. Oh, ini baju buku wardrobe. Nih, Davi. Malam pakai blus, kaos rajut. Terus Iya, wardrobe bener berarti kalau Panas. bukan wardrobe. panas banget di sini. Yuk, jalan yuk. Assalamualaikum. Ini lebih ke kamar kayak kalau yang ini ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Center gue aja. Pelan-pelan. Ini ruangan di sini semua bentuknya sama ya. Ini lu sih Kiat lu. Cuma ini kacanya udah nggak ada. Emang apa nggak dikasih kaca ya? Emang nggak dikasih kaca, kayak ini ya. Putih-putih apa no? Tadi ya, tadi ada suara juga. Dibuka lagi pintunya, ada apa isinya? Oh kaca kak. Lembab ya Uncle ya? Kaca. Di belakang lembab ya? Kok ganti lagi berarti? Kok sarapan tuh? Kok lucu banget ini ganti? Kayaknya Kacanya ini disimpan emang di kayak dalam sini. mungkin kalau disalahin kan dia per tempat Ditutup, kan ya, per mungkin. ruangan maybe ya. Karena ruangannya sebenarnya modelnya sama semua ini. Di sini sih nggak terlalu ini kayak
nggak terlalu kerasa. Dan tadi tuh kerasa Kalau banget. Ken, kalau di sini apa? Kiatmo? Ini tempat kumpul ya Bunda, tempat kumpul orang-orang buat mulai apa ya? Kalau iya persiapan biasanya kalau cuman apa namanya? dipakai? Makanya deh. Kamen. Hati-hati Ki. Iya. Buat main masih Ki. Ini buat apa ya, Ki? Setipe sama ini ada tutupnya ini kan. Horror deng. Wah, kalau di tari-tarian tertentu, tari-tarian tradisional, mungkin sama nanti bisa dikonfirmasi. Kita menyiapkan itu bukan cuma dari secara fisik aja, secara gerakan aja, tapi juga ada beberapa seperti apa namanya bakar menyan, kemudian didoakan, kemudian ada bedaknya juga khusus, ada persiapan-persiapan seperti itu. Ibaratnya apa ya? Kalau kita bilang ritual itu nggak selalu berhubungan dengan hal seperti itu kan? Kita udah masuk 2 ruangan. Menurut Kiatmo sama Ken, selendangnya adanya di mana? Dia tuh kayak pindah-pindah tempat gitu kan? Itu anak. Apaan sih War? Sumpah. Astagfirullahaladzim, gue lagi bongong putih. Demi Allah. Wah, ini kan jadi kan. Demi Allah, konten aku. Jandron, kamu Jandron. Kenapa War? Kenapa? Di luar. Kenapa? Astagfirullahaladzim. Gak ada. Ada, bajunya maaf yang putih tapi ada gitu. Gak ada. Ya Allah. Gak ada kan, War? Aku sampai bengong. Bayangan kali Gak ada Kak. kok. Gue tahu. Gak ada. Nggak ada apa-apa. Orang nggak ada apa-apa kok. Makanya aku bilang. Tadi aku sempat lagi ngeliat ke sana juga kan, Angka lagi ngomong kan, jadi otomatis kan mata kita ke sana tapi. Kalau kita ketakutan kan suka hasil nari kan. Suka mikir kayak Halusinasi. sumpah anjing begini. Nggak apa. Aku nggak tahu apa aku hanya Jelasin aja. Oke, jadi gini. Yang dilihat sama Kanwar, benar. bener kan? Iya benar. Tadinya sebelum kita masuk, dia tuh ada di sini Uncle. Dia posisinya di dalam sini. Gara-gara kita masuk, karena dia lihat kita rame, akhirnya dia cari tempat yang bisa buat ngamanin dia. Nah itu dia. Suaranya ketawa barusan. Dia seneng kalau diomongin. Nah akhirnya dia di belakang sini, karena dia udah nggak tenang, jadi akhirnya dia nyari yang paling takut. Makanya pas banget ke Anwar yang ngeliat. Padahal sebenarnya kan yang lain nggak ngeliat. Ada apa? Ya posisinya kan lagi pada ngobrol di sini, otomatis mata kita ke sini semua Iya. kan, makanya aku tuh keluar karena Anwar keluar, kenapa sih? Emang ada apa gitu loh? Tadi kita lagi bahas selendang. Selendangnya tuh pindah-pindah tempat gitu kan ya? Ya karena dikatakan bisa apa ya? Bisa terbang kan kalau. Kayak ini ya, kayak jubahnya Dr. Strange gitu ya? Bener. Cuman ini posisinya. Iya kan? Ya. Tapi kalau selendang terbang ada salah satu di museum. Ada ini di Jakarta, Uncle. Itu bener-bener selendangnya terbang. Masih di Jakarta Timur kan? Oh, di Jakarta Pusat kebetulan. Oh Jakarta Pusat. Itu keren banget. Oke, yuk kita lanjut yuk. Ke ruangan selanjutnya yuk. Ken, Ya. Kiatmo, boleh diceritain lengkapnya lagi tadi yang masuk ke badannya Vito. Vito. Ya, jadi kalau apa namanya? Tadi berhubungan yang masuk ke Salma, Vito, Kang Yana itu semuanya gara-gara yang tadi kita ini Uncle. Ini kan ibaratnya cermin adalah apa ya? Gerbang dunia gaib lah ya. Terus entah kenapa tadi banyak interaksi makhluk-makhluk itu kemudian masuk ke Salma, kemudian ke Kang Yana, kemudian ke Vito. Tujuannya sama masih penari-penari itu juga. Kacanya berhubung kacanya pecah seperti ini, kita nggak tahu makhluknya sudah pulang apa masih di sini, nggak bisa pulang malahan. Soalnya kan yang Kiatmo buka itu kan gerbang goib. Jadi kalau udah ada cermin kayak gitu Uncle. Sangkar bentang. Jadi kalau udah ada cermin, itu makhluk dari manapun bisa keluar ke sini melewati perantara kaca tersebut. Oh iya. Iya. Makanya tadi sempat bentrok yang awalnya di sini sama yang baru datang. Makanya tadi yang dimasukin sama Vito, kenapa dia ngejatuhin kaca ini? Karena mereka tidak. Ada suara. Sumpah itu lantunan yang pas tadi aku lantunin Kak. Ya. Kak, udah Kak, jangan digerakin lagi Kak. Bahaya. Tuh. Ada angin dari atas.
Uncle sempat apa? Uncle jangan. Udah nggak? Ada anginnya. Suara siapa? Takutnya ada suara orang. Hey. Kucing. Kucing gimana bisa nyanyi? Kalau ini nggak ada isinya nggak mungkin dia bisa dimainin kayak gini. Nggak mungkin, energinya juga nggak bakalan. Ya Nah nih yang Ken bilang tadi ya Uncle, Allah. aksesoris tuh kalau ada isinya Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ini selain tapi ya ini tadi yang apa namanya? Saya coba di ritual itu tadi. Ini ada kalungnya, kemudian ada mahkota. Coba dipakai War. Jadi jangan main-main. Ih, jangan main-main. Jangan main-main. Enggak apa-apa ya. Ini ada gelangnya. Ada gambar itik di belakang apa ya? Bagus mahkotanya. Kemudian ada bunga. Ini tadi ritual apa ya Kiatmo ya? Itu tadi ibaratnya sama seperti ini ya, seserahan Uncle. Itu beberapa apa namanya? Pernak-pernik, beberapa aksesoris itu memang kita siapkan untuk yang ada di sini. Siapa tahu interaksinya di podcast lebih keren. Bel. Itu ada yang nyanyi di mana ya? Bella. Tolong pegangin dong. Pegangin dong. Kak. Ini maksudnya gimana? Bel. Bella. Auzubillah. Minasyaitonirrajim. Bismillah. Bel. Itu siapa sih yang nyinden? Dengar kan suaranya? Jelas banget kan? Jangan diikutin, Bel. Diajak ngobrol. Kamu siapa? Biasanya Jawa nih Mas Kiatmo. Nengen di. Pakai bahasa Jawa Kiatmo. Nengen di kepriben. Jenengan sopo? Jenengan Saking sopo? pundi? Jenengan saking pundi? Sopo nih? Iki. Kulo nuwun. Nuwun. Iki lah yo. Sopo iki masuk, ha? Mau pulang? Mau foto kesini. Mau foto? Mau foto kesini. Mau Mau foto kesini. kan? Kesini. Iya. Oh mau apa kesini? Balas Ki. Kita kesini. Sudah lewat. Itu kesini dalam padang loh. Namung badhe ngadosi info cerita. Kita mencari info dan cerita. Napa wonten penari? Apa ada penari? Enggang wonten ing mriki, enggang bentuke lelembut. Apa ada penari di sini yang memang bentuknya gaib? Cantik tapi ada nyeremnya. Serem gini ya. Oh iya, ada. Menawi dikeparengaken badhe madosi selendangipun wonten ing Sumpah aku lihat tangannya melayang. Tangan doang tapi dia nggak ada badan kepalanya. Tangannya cuma segini. Tangan buntung. Dia tangan buntung gini. Klutuk. Duk. Sumpah kenapa sih aku dulu mulu ngeliat ya? Segini doang. Keluarin aja Bella. Ya. Keluar yuk. Kamu ada yang mau kamu sampaikan nggak? Ada yang mau diomongin? Ada. Kalau nggak keluar dari teman saya boleh. Sumpah nih geraknya kayaknya kenceng banget nih. Apa? Lagi aku pisahin. Apa? Sumpah capek banget itu. Ih, capek banget ini Ki. Capek banget. Sampun, Ki. nuwun Tinggal bacanya pamit ngomong ya. apa ya? Nggak tahu. Kayak ngomong bahasa. Bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa. Tuh, dia aja berperingatan banget ini gimana? Capek banget itu. Ini Sampun. keluar nggak? Keluar ya? keluarin aja. Sampun nyuwun pamit nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, untung gue pegang. Nah kan, untung ada gue di sini loh. Makasih ya. Tinggal ke kaca loh. Ada kaca belakang ya? Ada kaca. Enggak sih. Oh iya nih. Allah, kaki gua kena bencut. Kan gimana dia katain. Air ada nggak air? Air, oblak. Oblak, Yana, Kok Yana? Indra, Pak, Indra. Indra. Minum dulu Kak. Ada kaca sama aku. Ya kan? Makasih ya. Ki, ini bahaya nggak sih Ki? Dia pengen ngomong apa ya penarinya ya?
Tapi dia terakhir tuh ada ngomong apa aku nggak ngerti. Sama aku juga nggak dengar dia ngomong apa. Iya. Kecil banget soalnya. Aku takutnya ini sih tadi ada dua makhluk ya yang ada di sini ya. Yang salah satunya yang model-model penari yang tadi di Salma sama yang masuk ke Bella ini. Satunya lagi yang mengejar-ngejar mereka. Seperti yang masuk ke Vito sama Kang Yana itu tadi ya. Sama si Bowo. Ya, sama si Bowo. Itu nggak tahu kenapa. Mereka kayak dikejar-kejar pengen apa ya? Ibaratnya pengen dinikahin lah, Uncle. Oh, bisa jadi biasanya mohon maaf tapi penari-penari di zaman penjajahan Belanda itu mereka suka diperalat menjadi penghibur, Ya. menir-menir, tuan-tuan, gitu ya. Ya, Salah satu cerita yang terkenal itu kan juga si Manis Jembatan Ancol. si manis jembatan Ancol. Si Manis Jembatan Ancol tapi bukan penari, dia memang kembang desa toh? Ya, kembang desa yang diperebutkan antara menir dan juga Ada cintanya. pedagang. Iya. Dia punya cintanya sendiri gitu kan? Dan biasanya juga Uncle kalau kita ngomongin penari itu dari salah satu penari itu ada yang udah pasti ada kembang desa yang biasanya dia tidak bergaul sama orang lain tapi dia punya kesibukan sendiri, misalnya dia tertarik untuk menari. Itu kebanyakan, makanya banyak sekali kalau zaman dulu tuh kayak misalnya jawara-jawara itu pada demen sama penari. Karena kan itu juga sebuah profesi yang diagungkan ya. Iya. Jadi kayak nih penari nih, Dan penari. yang kayak Ken bilang tadi, penari itu sangat dijaga sama guru-gurunya untuk kesuciannya dan segala macam itu dijaga. Dapat nggak ceritanya 3 penari ini kenapa arwahnya masih di sini? Itu ya? kalau saya bilang ini belum tentu arwah juga, Uncle. Ini mungkin memang bentuknya penari tapi bentuknya makhluk gaib. Bisa jadi arwah, bisa jadi makhluk gaib. Coba nanti kita cari lagi gimana ini. Saya takutnya ini kan ada beberapa beberapa makhluk yang sengaja dipakai untuk memang pertunjukan tari ya, emang biar lebih luas gerakannya. Seperti itu. Oh, masuk akal sekarang. Jadi memang itu jin yang digunakan seperti tadi itu loh, Mbak Salma. Yang Mbak Salma bilang temannya ada yang pakai susu, ada yang pakai penglaris. Itu kan badannya menjadi overpower karena digerakkan sama makhluk yang pandai menari. Mau tahu dong kalau digerakinnya berarti makhluknya itu nempel di kita digerakin atau jadi masing-masing ada yang satu-satu gitu di belakangnya dia? Digerakin itu secara di dalam dirinya dia. Oh, itu kan biasanya penari itu udah fokus sama tarian. Akhirnya tanpa disadarin dia tuh udah menari dengan kelihayan yang memang yang kita lihat tuh kayak bagus banget, padahal yang dia lakuin tuh biasa aja. Ada satu cerita juga ya, beberapa tradisi tari-tarian itu mereka tidak bisa kerasukan ataupun jiwanya nggak bisa menyatu sama hal gaib untuk menari kalau nggak ada suara gamelan atau suara iringan. Ya. Beberapa kali Bun, kayak misalkan ketika udah mereka biasa aja, benar-benar biasa aja. Baru mulai pun mereka kan kayak masih menari biasa. Tapi semakin mereka engage sama mereka punya musik gitu ya, wah itu baru sampai akhirnya mereka bilang emang gue tadi narinya gitu ya. Nah iya itu Kak. Jadi kalau misalkan ada musik-musik tertentu, jadi ada beberapa iringan ya. Lantunan itu biasanya Kak. Nah lantunan itu yang bisa mengiringkan kita. Kadang kan kalau saya pribadi kayak kalau kita tuh menari fokus, seperti kayak kita beribadah, sama seperti kita beribadah. Gimana kita harus fokus. Nah kalau misalkan kita nggak fokus atau bagaimana, itu masih bisa pasti bisa masuk dan pasti diblengin. Nah balik lagi ke teman saya waktu itu Kak. Temanku tuh yang minta penglaris itu tuh, nah itu pas kita lihat kok kenapa nih orang power banget ya, tapi dia merasa biasa aja narinya Kak, narinya biasa aja, dia sadar, tapi dia merasa narinya biasa aja, tapi dia di situ pas setelah itu, sebelum itu aku belum cerita, setelah itu dia nari di pementasan itu, dia capek banget sampai nangis, sampai muntah, ngap. Saking capeknya, tapi perasaan dia narinya biasa aja Kak. Karena itu ada yang masukin dia kan, dan betul. yang bukan dia gitu. Iya, kita nggak tahu ya Kak. Tapi dia merasa, dia sadar, tapi pas kita ngeliat di situ, itu luar biasa dia narinya. Pasti. Secara oh iya pastinya.
Lanjut. Yuk. Kita akan pindah lokasi. Yang dimana di lokasi ini masih banyak yang harus kita telusuri tentang penari. Iya. Kira-kira di mana lagi Jatmo? Kita ke tempat yang agak nggak dekat sama tempat podcast tadi ya, agak jauh ya tempatnya malahan. Cuman tempat itu kok kayaknya tadi pas aku keliling kok kayaknya ada energi yang keren di situ. Ya. Itu di atas tempat apa, Kak? Nah, ini tadi tempat yang ada Musola. musola. Iya. Musola. Masya Allah. Musola. Kita ini tempatnya beda dari ini apa namanya? Kalau orang yang sensitif dengan hal seperti ini nanti bakalan seneng banget di tempat belakang ini. Karena tadi pas waktu podcast berjalan, saya cek tempatnya di situ ternyata auranya jauh beda. Ini adalah area kedua. Kita akan masuk ke dalam gudang, kemudian di area belakang tempat di mana ini gudang. Ada gudang, Bun. Kemudian di area paling belakang sana tuh ada area penyimpanan juga. Katanya di malam-malam tertentu sering ada cahaya yang muncul di area itu. Diduga katanya itu adalah selendang dari penari di lokasi ini. Karena Tapi ada yang pernah ketemu nggak? mereka belum ngelihat jelas bentuk selendangnya, tapi karena menurut cerita warga selendangnya itu menyala, di situ diduga selendangnya berada. Karena area ini kan lihat ini pohon mangga gede banget, ada pendopo apa segala macam. Area yang paling kita jarang lihat atas. Hah? Dari tadi di situ. Kaget aku lihat atas. Ada apa Kiatmo? Bunyi itu. Ada makhluk-makhluk yang gede, ada gantungan ada. Tadi ada sempat baunya kan. Ini mereka lagi ke tempat salah satu kayak hutan tuh belakang ini nih. Mungkin sebelah nggak tahu sebelah mana ya. Ini banyak apa nih? Sosok-sosok apa nih? Di sini tempat para penari itu melakukan ritual ya. Entah dulunya di sini ada sebuah kolam atau sumur mungkinan ya dulunya. Oh di titik ini Iya, sekarang? titik Dulunya? ini. Dulunya. Nah, cuma nih yang saya lihat banyak sosok-sosok pocong di situ. Yang masih kita dibilang Betul. ya? Yang ada 5 itu? Iya. Berarti mereka di pohon-pohon ini, Mas. Iya. Berarti mereka di belakang Ada sana, di iya dia sering berkeliaran di situ sih karena di sini juga ada bangunan. Dia sering ada di situ juga. Assalamualaikum. Betul. Ih, plafon bolong. Bolong. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas hati-hati. Oh. Kayak udah lama banget ya kakak. Nih, ya, ini dia tempatnya. Beda banget kan tempatnya dari apa namanya? Dari tempat podcast tadi. Astagfirullahaladzim. Nah, ini bau yang aku bilang. Ini sih. Ini beda, tiap-tiap kamar ada penghuninya, mungkin ibaratnya ya? warga. Ya. Bunda nyium nggak baunya? Iya. Yang kayak Ken bilang tadi. Lumayan Iya kenceng benar, ya. bau buah mau busuk. Iya. Itu loh penampakannya. Ya Allah, Ya Tuhan, kenapa sih? Oh gambar ini. Mungkin itu Pernah ada yang ngeliat ya? ya kan seniman kan apa namanya? Bagus dia. Terus habis itu senimannya batu tuh. Baru nggak sengaja nyenterin di sana, kayaknya dia nggak seneng deh. nggak seneng emang. Tadi aku bener-bener nggak sengaja Rumahnya. kesenterin. Rumahnya ya. Lihat. Lihat mau lihat. Tadi aku nggak sengaja nyenterin Kenapa, itu Kak? loh. Daunnya bisa seger. Iya. Daunnya bisa seger. Ini lihat, daunnya bisa seger. Wanginya beda, aromanya di sini beda lagi. Nah, yang belum pernah lihat buto tuh kayak gitu tuh, hampir kayak gitu. Tapi jujur hati-hati ya. ini aromanya Hati-hati beda ya. banget. Ini di Kiatmo sini. taruh aja Oh iya, siap. buat dia. Siapa tahu dia Itu pengen. lontongnya, lontong gentengnya bolong. Iya. Iya. Waduh, pantesan. Nah, ini juga ada pohon Brin. Mangga ya ini ya? rambutan. Ha. Iya, Rambutan manyonya. Tempatnya memang. Nah, ini kedemanannya nih, Uncle kayak gini-gini. Buto. Selak belukar yang masih segar. Iya. Ada orang yang Pohon ini ya? pisang. Apa namanya? Di ruangan sebelah ini kayaknya ada orang yang suka wiritan kayaknya dulu.
Wirid apa sih? Coba cek bentar ya. Bentar aja. Cek. Sini aja, bentar. Ini yang ibaratnya suka netralisir. Mau dimasukin Ki? Enggak, cuman bentar doang. Iya, ini yang dihuni nih. Tuh. Nah, ini yang dihuni nih malahan. Tuh, dipakai wiritan. Oh iya benar. Nih dipakai wiritan. Ada tasbihnya masih. Ini mungkin dia orangnya yang gambar penampakan itu tadi di tembok itu tadi ya. Kita nyariin itu tadi ya. Hati-hati nggak tuh? Selendang. Kita cari selendangnya. Tapi udah ngerasa kayak di daerah sini. Kayaknya sih kalaupun ada itu pasti daerah sini karena dia nggak nyembunyiinnya di bangunan. Ini ya yang di belakang kita ini. Ini ada yang jalan ya? Biasa nggak di sini? Sumpah. Kamu rasa kayak Aduh, aku udah mulai sesak, Kak. Hati-hati. Ini WC ya? Habis ini ya Salma, aku minta tolong sama Salma ya, minta bantuannya ya. Ini kedemanannya mereka nih, Uncle. Takut deh. Ki, masih ada kacanya, Ki. Ya, itu dia itu. Nah, ini yang pakai berendam. Ini dipakai apa namanya? Ritualan. Ada namanya ritual berendam. Topo kungkum namanya. Jadi kalau di sini biasanya Uncle ya, ini orang kayaknya topo kungkum. Foto kungkum ada lidah buaya. Awas tak sedot lu. Topo kungkum mungkin diisi air kembang segini ini ya. Terus orang duduk bersila, mungkin nggak pakai baju juga mungkin. Kemudian mereka duduk bersila. Kita meditasi nih, apa namanya? Para yang di sini meditasi, baca mantra, kemudian diisi ibaratnya ya. Kalau di tarian tradisional sama nggak apa-apa ya. Tenang. Kalau di apa namanya? Di tarian tradisional ada yang namanya sintren. Itu yang untuk pertunjukan keras. Yang untuk pertunjukan lembut ada sendiri lainnya. Ada jalan. Ada suara. Dari belakang sini. Iya. Siapa sih kan gandengnya kagak ada ya? Ini yang kukunya panjang tadi. Iya ini kayaknya. Tapi badan aku sih nggak enak banget ya. Itu bunda jagain tuh. Ya. Aromanya udah nggak enak banget, terus udah kayak gitu. Walaupun nih maksudnya lebih adem sih daripada yang tadi sebenarnya, cuman Cari selendangnya. Ada ini aku Di yakin belakangnya Kiatmu ada kuntilanak ngikutin kenapa ya? Dari tadi. Jadi di belakangnya Kiatmu. Jadi tahu nggak? Kayak perempuan yang tadi rambutnya panjang, pas aku lihat lagi sekali, 2 kali, 3 kali, kata gua itu mah bukan rambutnya, bukan belakang rambutnya, tapi dia jalan, rambutnya dikedepanin semua gitu. karena dia nutupin mukanya. Enggak. Emang Rambutnya gini nih. Iya. Emang rambutnya gitu. Karena posisinya dia nunduk terus. Sama nggak apa-apa Salma? Nggak apa. Minta tolong ini ya Salma ya. Cari ini ya. Kita nanti ikutin aja gerakan energi segala macam. Ikutin aja. Tahan dulu kalau gitu. Siapa tahu nanti kita ditunjukin tempatnya di mana. Combo banget pohon pisang. Combo. Nih, Rambutan. ini masih rambutan. Pisang, mangga, rumah kosong. Waduh. Udah bekas WC lagi. Jamur. Mushroom. Allah. Bel, tolongin Bel. Nggak apa. Dia ini. Awas hati-hati ya, yang di sampingku sini hati-hati ya. Hati-hati. Dia kenapa ini? Masuk menangis Kiatmu. Bunda Bel. Tolongin War, tolongin Salma War. Kok ada 2 begini Ki? Iya. Bunda.
Bel masuk, Bel. Bel masuk. Ya, itu kan sesajennya, War. Bella tendang. Bella. Ki, ini nggak apa-apa, Ki. Nggak apa-apa. Nanti aku yang ini. Kang Iqbal mana? Doain ya, jangan berisik. Tuh. Tahu di sini jaga ini. Tolongin dong, ini teman kru. Sudah, ayo. Lagi ngapain? Di dalam sini ngapain ya orang? Oh, mandi ya? Iya, itu ritualnya yang tadi. Itu ritualnya yang apa namanya? Ibaratnya memakai seperti itu. Ada ular di kebun belantara. Enggak ada. Kalau di sini enggak ada. Ayo. Sini ya. Nah, kan udah. Aku boleh pinjem senter. Bentar. Bentar, pinjem senter bentar. Nggak mau pegang senter. Gimana ini? Bantuin keluar. Tadi dulu biar dia. Nah, ini dia. Ini dia yang diarahkan. Coba lihat, Mo. Itu apaan? Oh. Oke. Minta tolong apa namanya? Apa Pak Anwar. Pak Anwar. Minta tolong habis ini pegangin si Salma ya. Allah. Sini aku pegangin senternya. Sampun, matur suwun, ngapunten. Kula pendet barangnya. Ih. Allahu Akbar. Ih. Iya. Iya. Ini punya aku. Iya. Sudah ya. Panggil Mas Iqbal kan ya buat tolongin Bunda ya? Mas Iqbal. Mas Iqbal! Gowo, kuntilanak, pocong. Sini. Mas Iqbal! Jangan dipanggil. Ya, itu siapa? Ini kotor tahu. Kotor. Lihat mau kotor. Dia senyum-senyum. Wah, Kang Iqbal mana lagi? Mana? Awas tuh. Keluar. Ular. Bukan. Keluar. Ini tempatnya selendangnya. Bun. Bella, hati-hati ya, Bella. Gue kesurupan masal nih. Bella, hati-hati ya. Nih tolongin Bunda. Aduh. Pusing. Di antara dua orang yang kayak gitu. Kesurupan masal. Jangan di sini. Habis ini kita pergi kok. Aku malu. Yang penting kita udah ketemu. Ini. Lihat mau deh yuk. Aku malu katanya kenapa? Nggak apa-apa ya. Bunda makan gula. Enggak makan. Bella keluarin, Bella. Nggak berani megang, takut makin. Enggak masuk, kamu lawan. Udah Mas Iqbal Nikol aja Mas. Udah ada penari Keluarin kamu. yuk. Udah ada penari Ini juga kenapa? ngunjungin kamu. Sekarang udah selendangnya udah kita temuin. Nanti kita simpen. Ini udah ada penari. Udah. Ada air nggak? Sosok yang di Salma itu lebih Ya. ke Lebih dia yang narik Mau dikeluarin aja, Kang. Gimana ini? Keluarin aja kali, Ki. Bentar dulu. Udah. Mas Wawan. Kupu. Dia Mas Wawan, tolongin dia Bunda, ada Mas Wawan. gerakannya sampai terakhirnya. Tahanin, Kang. Ini Brother, kalau langsung Bor, dikeluarin Bor. sekarang Udah, kasihan si Salmanya. Udah, Bor. Tolong Bor. Pamit ya. Sini Bor. Bor. Pamit ya. Capek nih, tolong Bor. Pak Salmanya. Awas tuh. Sudah. Udah, pamit ya. Sudah ya. Pamit ya. Jangan selendangnya. Udah pamit ya. Astagfirullahaladzim. Aku sakit. Minum. Minum. Aku sakit. Minum mana minum?
Ada susah ya ini. Bentar. Bentar nih keluarnya ada susah ya gimana? Gimana masuk lo ya? Kalau dilihat dari selendangnya itu bukan bekas kotor. Bukan. Kayak bercak ya. Iya. Dan ini kuno banget ya. Ini selendang kuno banget. Wah, yang satunya di tempat ritualnya, yang satu ambil selendangnya. Uncle lihat deh Uncle. Selendangnya yang ditemuin itu bukan bercak kotor ternyata. Tapi bercak apa? Kayak bercak bekas tapi udah lama. Oh. Bu amis dong. Makanya tadi dia sempat bilang sakit. Yang masuk ke Bunda tadi itu ibaratnya yang pernah ritualan juga. Yang pernah ritualan yang tadi saya ceritakan di awal tadi. Ritual namanya topo kumkum. Topo kumkum. Topo kumkum. Rendam dia di air. Berendam. Semedi. Seperti itu. Tapi dalam air. Buat dapat wangsit. Oh ya buat untuk agar apa ya? Tergantung permintaannya nggak sih? Dia mau cantik, dia mau laris, dia mau dapat jimat. Ya. Itu caranya. Ini spirit untuk mendapatkan spirit menari lah kira-kira seperti itu. Dan pas bulan purnama, kemudian ada beberapa sajen dan segala macam. Akhirnya selendangnya di sini nih ternyata. Udah lama ini tadi berarti. Bunyi mengaum. Sebelumnya tuh di dalam ini loh, Ki. Ini tuh kayak tempat naruh sajen tahu emang nih lihat ada tumpukan yang ngambang gini loh. Ya, memang kayak altar gitu. Di dalam Altar. situ, Ki. Kayaknya sebelumnya. Digentengin ya. Iya, digentengin. Digentengin, Dan altar. gentengnya genteng ini. Apa? Tanah liat. Oke, berarti ya bisa dikatakan betul di lokasi ini yang dulunya berfungsi sebagai studio tari bukan semata-mata karena kebetulan, tapi karena dulunya di lokasi ini punya banyak sejarah mengenai penari, penjajahan Belanda, dan lain sebagainya. Dan sampai sekarang ini para penari itu masih sering menampakkan diri. Tidak bisa dibilang tinggal ya, karena cuma sering singgah aja di sini. Oke, kalau gitu berarti malam ini terbukti dan dapat ceritanya secara rinci ya. Terima kasih Bun, terima kasih. Yuk istirahat abis ini. Istirahat dulu abis ini. Pembersihan diri. Besok kita cari lokasi yang jangan ada penari. Kesian cewek-cewek soalnya. Mereka mulu. Coba siapa yang mau masuk badannya Anwar? Kok nanya masuk badannya Anwar sih? Ini tapi disukain setan beneran kalau ini. Tanaman ini inget nggak waktu tanaman kita masih kecil mainan? Iya, cecangketan. Iya. Cecangketan. Iya. Iya. Itu penangkal. Penangkal ini. Bener ini penangkal. Oke. Kalau gitu terima kasih Bun. Bella terima kasih. Mbak Salma terima kasih. Anwar terima kasih. Mas Iqbal, Kang Atmo, Ki Atmo, dan juga Ken. Oke, pada malam hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran pada malam hari ini. Ya intinya itu aja. Mohon maaf sekali lagi. Sampai berjumpa minggu depan. Tetap di Kakak Beradik Podcast. Sama-sama ya. You